Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanda Muhammad Novel Akram bersama rekan saya Rahmat Ali Jakar Wahyu Haji. Di sini kita akan membuat koneksi ke server MySQL dengan program Python. Untuk langkah yang pertama, kita menginstal dulu modul MySQL-nya. Kita buka cmd. Selanjutnya kita masuk ke direktori Python-nya. Dan copy pada linknya. Selanjutnya masukkan kepada cmd tadi untuk masuk ke file directory, enter. Selanjutnya install pip install MySQL connector. Apabila sudah terinstall akan terdapat sebuah pemberitahuan seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke Python-nya untuk membuat program. Kita buat file baru. Selanjutnya kita ketikkan program. Untuk yang pertama, import MySQL connector. Nah, ini fungsinya untuk modul untuk operasi ke database MySQL. Selanjutnya kita buat kelas. Ini fungsinya untuk selanjutnya kita membuat fungsi untuk inisiasi dictionary untuk operasi koneksi ke server MySQL. Selanjutnya kita membuat function untuk connect ke server MySQL.
Selanjutnya kita membuat objek kursor untuk operasi di dalam database. Selanjutnya kita membuat fungsi untuk menampilkan pesan error apabila gagal terhubung ke server MySQL. Pada tray ini kita mencoba untuk terhubung ke server MySQL. Setelah selesai membuat program ini, kita simpan programnya. Kita buat folder baru, folder terpisah. Kita beri nama database, masuk ke dalamnya, dan kita beri nama file ini dengan nama py app 07 MySQL. Kita simpan. Selanjutnya kita buat file baru. Tuliskan kode berikut. Kita copy saja. Jangan lupa kita harus memastikan bahwa MySQL pada exam sudah aktif. Kita aktifkan MySQL-nya. Selanjutnya kita simpan dulu programnya. Untuk file yang tadi kita beri nama py app 07. Selanjutnya sebelum itu tadi ada perubahan sedikit pada source code yang pertama tadi. Sini kita tambah koma, sama ini titik 2. Selanjutnya kita lakukan run.
untuk mengecek apakah terkonek dengan MySQL, dan hasilnya berhasil terhubung ke server. Untuk selanjutnya kita akan membuat database di MySQL. Langsung saja kita lakukan coding pada file py app07 MySQL. Kita buat function untuk membuat database. Dev create db this try this .cure .execute create database db mahasiswa. Ini untuk membuat database. Selanjutnya lakukan print berhasil membuat database. Selanjutnya accept mysql connector error s print gagal membuat database. Selanjutnya kita buka file py app07 untuk menambahkan db create db. Selanjutnya kita coba untuk menambah database-nya. Kita jalankan dan berhasil terhubung server dan berhasil membuat database. Kita masuk ke SQL Yolk untuk mengecek database-nya. Nah, di sini sudah masuk ya. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk penyambungan database. Ini di langkah selanjutnya atau langkah keempat ini kita akan membuat tabel di dalam database yang kita buat. Untuk yang pertama kita masuk ke file app07 mysql.py. Di sini kita akan menambahkan function baru, yaitu function tambah tabel atau create tabel pada file ini. Di sini kita masukkan dev create tabel dan this. Oke, di sini kita membuat fungsinya, kemudian kita isi di dalamnya. Ini kita akan membuat tabel. Oke, untuk tabel yang pertama ini ada tabel mahasiswa. Kita akan membuatnya terlebih dahulu. Dev, kita buat tabel mahasiswanya. Oke, kemudian kita akan masukkan sintak untuk membuat tabel terlebih dahulu. Kita lakukan create tabel dengan nama tabel mahasiswa atau MHS. Kemudian kita masukkan item-item atau bagian yang ada di atau apa ini jenis atau isi dari tabel tersebut. Untuk yang pertama kita masukkan name dengan tipe teksnya adalah varchar. Untuk lengthnya kita isi 10, kemudian not null.
atau ini berarti ini untuk anunya harus terisi. Kemudian kita tambahkan lagi, itu ada nama, dan untuk tipe teksnya kita sama menggunakan varchar dengan length atau panjangnya itu 40, dan itu harus not null. Oke. Oke, di sini kita buat nama. Untuk selanjutnya ini ada ID prodi. Di prodi kita tipe teksnya ini adalah varchar dengan lengthnya ini ada 2, kemudian not null. Dan di ID ini akan digunakan sebagai primary key. Primary key dari name. Oke, di sini sudah kita buat. Kemudian yang selanjutnya kita akan membuat tabel nilai. Ini kita langsung buat tabel dev dengan nama tabel yang kita masukkan ini adalah nilai. Oke, kemudian kita masukkan sintaknya, create tabel nilai. Ya, di dalamnya ini kita masukkan ada nilainya, ada name dengan tipe teksnya varchar dan panjangnya ini 10, kondisinya not null. Oke, setelahnya kita masukkan matkul. Di sini ada matkul dengan tipenya varchar, panjangnya 40. Kemudian ini not null. Yang terakhir adalah nilai angka. Ini tipenya adalah integer. Oke, di sini tabel dari nilai sudah kita buat. Kemudian kita akan membuat sintak untuk execute dari tabel tersebut. Langsung saja try. Kemudian kita lakukan execute pada tabel yang akan kita buat. Ini this execute. Ini kita masukkan nama tabelnya, dev mahasiswa. Ini untuk membuat execute dari mahasiswa. Kemudian kita akan execute untuk tabel nilainya. Execute tabelnya, ini adalah tabel nilai. Ya, ini untuk nilainya. Kemudian bila berhasil maka akan terdapat peringatan atau kata yang berbunyi sebagai berikut. Berhasil membuat tabel. Dan accept ini untuk bila tabel tidak berhasil maka akan ditampilkan
print atau kata-kata sebagai berikut. Kita masukkan accept MySQL connector.error. Ini bila terjadi error maka akan ditampilkan sebagai berikut. Dan akan tampil kata-kata sebagai berikut. Print gagal membuat tabel slash tuh kondisi gagalnya itu bagaimana, dan $e. Oke, kemudian kita save file ini terlebih dahulu. Setelahnya kita akan membuat file baru untuk menjalankan program tersebut. Ini filenya akan kita beri nama app09.py. Sini kita lakukan import dari file py app07 MySQL tadi. Oke, kemudian kita masukkan database-nya itu dari py app07 dari file ini MySQL, kemudian masuk ke db operation. Ini kita masukkan, ini masuk sebagai root, kemudian passwordnya kita kosongi. Untuk servernya ini masuk ke localhost. Oke, ini untuk database-nya tadi kita masukkan database yang kita buat tadi, yaitu database mahasiswa. Oke, database-nya sudah ada. Kemudian kita lakukan koneksi terlebih dahulu lewat db connect to server. Connect to server. Oke, kemudian kita execute dari function yang kita buat pada file sebelumnya, yaitu py app07 MySQL. Kita masukkan function dari file sebelumnya, yaitu db create tabel. Oke, kemudian kita simpan menjadi satu pada file yang sebelumnya kita buat. Kita namakan py app09. Oke, kita save. Selanjutnya kita akan coba jalankan aplikasinya ini di lewat cmd, apakah tabel yang kita buat nanti berhasil atau tidak dibuat. Masukkan py, kita run dari app09 app09.py, kita enter. Iya, ini ada sedikit kesalahan, ini ada py app09 yang kita buat tadi. Untuk kesalahannya ini ada di bawah sedikit, ini MySQL. Kita save ulang, save lagi, kemudian kita runkan sekali lagi. Oke, di sini sudah berhasil terhubung ke server dan kita telah berhasil membuat tabel. Kita cek pada database apakah ini sudah berhasil dibuat atau belum. Kita cek tabelnya, ini tabelnya sudah berhasil masuk, tabel mahasiswa dan juga tabel nilai. Nah, setelah kita membuat tabel pada database, selanjutnya kita akan
mencoba menambahkan data pada tabel tersebut. Ini untuk yang pertama, kita masuk ke file py app07 mysql.py. Ini kita tambahkan function baru untuk menambahkan data pada tabel. Ini kita masukkan function def, yaitu adalah insert data mahasiswa. This. Kemudian sedata ini kita masukkan list. Kemudian kita masukkan item-itemnya pada tabel, yaitu ada name, nama, dan juga ID dari prodi. Kemudian kita masukkan variabel terlebih dahulu, yaitu ada name, nama, dan juga ID prodi. Nama dan ID prodi. Selanjutnya ini kita buat SQL untuk menambahkan datanya. Kita lakukan insert info. Kita akan masukkan datanya ke dalam tabel mahasiswa dengan values atau isinya. Jadi ini untuk name, untuk nama, dan juga untuk ID prodi. Kemudian kita langsung lakukan eksekusi dari program yang eksekusi. Ini try dengan this cure, ini execute dari variabel dan juga SQL yang kita ketik, yaitu file SQL dan juga file variabelnya. Kemudian this cure commit, ini kita lakukan commit. Jika berhasil maka akan menampilkan kata-kata sebagai berikut: berhasil menambahkan data ke tabel MVS. Kemudian jika gagal, except ini mysql connector error. Bila terjadi error, akan ditampilkan kata-kata sebagai berikut, yaitu gagal menambahkan data ke tabel mahasiswa. Ini dengan kondisi S dan kondisinya, dan juga selanjutnya kita akan membuat function. Ini fungsinya untuk menambahkan atau menginsert data dari tabel nilainya. Def insert nilai, insert data nilai, dengan itemnya di dalamnya. Ini ada list, name,
matkul, dan juga nilai. Oke, sama seperti halnya menambahkan data mahasiswa, kita tambahkan variabelnya terlebih dahulu, itu ada NIM, matkul, dan juga nilai. Oke, selanjutnya kita masukkan SQL nya. Untuk melakukan insert, kita lakukan insert untuk ke dalam tabel nilai dengan value nya ini untuk NIM, untuk matkul, dan juga untuk nilai. Sudah, kemudian try, kita lakukan execute. Di sini this execute dari SQL dan juga file atau variabelnya. Kemudian kita lakukan commit list commit. Oke, jika berhasil maka ditampilkan sebagai berikut. Ini kita copy saja. Maaf, salah. Oke, berhasil menambahkan ke tabel nilai. Oke, dan juga bila gagal kita accept mysql.connector.error. Oke, bila gagal maka akan ditampilkan print atau kata sebagai berikut, ke tabel nilai. Oke, di sini sudah. Kemudian yang terakhir, kita akan membuat function untuk insert atau menambahkan data pada tabel-tabel tersebut. Ngedef insert data, kemudian this, itu ada name. Jadi ini dari dua tabel, yaitu ada name, nama, ID prodi, kemudian matkul, dan juga nilai. Oke, kemudian di dalamnya ada this. Ini kita insert ke dari function sebelumnya, itu insert data MHS. Data MHS dengan di dalamnya ini ada nilai, ada NIM, nama, dan juga ID prodi, Oke, kemudian selanjutnya ini untuk insert ke data nilai, kita lakukan insert data nilai. Ini di dalamnya ada NIM, matkul, dan juga nilai. Oke, setelah ini kita lakukan simpan terlebih dahulu. Kemudian kita akan membuat file baru ini untuk menjalankan aplikasinya. Kita new file dengan nama ini akan dinamakan PY-app10. Di dalamnya kita masukkan import dari file PY-app07
MySQL. Oke, kemudian kita dari database-nya kita masukkan py app07 MySQL dot db operation. Di dalamnya ini ada root. Untuk passwordnya kita kosongkan, servernya masuk localhost. Kemudian untuk database-nya ini kita masuk ke database mahasiswa. Oke, kemudian kita lakukan koneksi ke database-nya, connect to server. Oke, kemudian ini untuk memasukkan atau tampilan dari anunya, kita dari name ini kita masukkan inputan. Ini untuk nanti akan kita masukkan name siapa untuk name-nya. Kemudian kita lakukan inputan untuk nama, jadi input kita masukkan namanya. Oke, untuk nama, kemudian ID prodi, untuk inputannya kita masukkan prodi. Untuk prodi di sini ya, nanti akan ada tiga pilihan, yaitu AK, MI atau ME, mesin. Oke, ini akan dimasukkan. Oke, yang selanjutnya ini ada matkul, kita masukkan inputannya. Mata kuliah, dan yang terakhir ada nilai, kita masukkan inputannya. Itu ada nilai kolom angka. Yang terakhir kita masukkan dari function yang terakhir, yaitu ada function insert datanya. Itu ada name, dalamnya ada name, nama, ID prodi, matkul, dan juga nilai. Oke, setelahnya kita save, satukan dengan program yang lainnya, kita namakan py app10.py. Oke, setelahnya kita coba lakukan run di CMD nya. Kita masukkan py dari app10. Oke, kita enter. Ini kita masukkan name terlebih dahulu. Oke, ini sudah kita masukkan. Terus kemudian kita untuk memasukkan nama, masukkan MI, mata kuliah, oke, untuk nilainya
Oh, ini ada sedikit error di BY app10, ini di line 12. Oke, kita coba save sekali lagi dan juga kita runkan. Oke, ini tadi kesalahannya ini ada di sini sedikit salah, yaitu ada koneksi. Jadi setelah kita coba kemudian kita runkan tadi, yaitu dengan memasukkan NIM sebagai berikut: nama Aji, ini untuk prodinya MI, mata kuliah pemrograman jaringan, dan juga nilai angkanya itu 85. Ini setelahnya setelah kita masukkan semuanya, kemudian akan terdapat notifikasi yaitu berhasil menambah data ke tabel MHS dan juga berhasil menambah data ke tabel nilai. Untuk selanjutnya kita lakukan cek ke dalam tabelnya di MySQL nya. Untuk tabel data kita cek ini sudah berhasil masuk dengan NIM, nama, dan juga ID prodi. Kemudian untuk nilainya ini juga sudah masuk, ada NIM, matkul, dan juga angka. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengambil atau menampilkan data dari database. Kita buka file BY app07 MySQL, kita tambahkan datanya atau source code. Tambahkan source code-nya, dev insert data. Ini untuk function insert data ke tabel nilai dan mahasiswa. This name, nama, ID prodi, matkul, nilai. Selanjutnya kita buat function untuk menampilkan datanya. Dev show data this. Selanjutnya kita masukkan query SQL-nya. Select m.name, m.nama, m.id prodi, n.matkul, n nilai angka. From MHS sebagai M dan nilai sebagai N. Where m.name sama dengan n.name. Order by M, ID prodi, M dot nama, M dot name ASC. Selanjutnya try. Kita kopikan saja dari sini, tinggal kita ganti nanti. Kita paste. Try diskur execute, kita mengexecute
SQL nya. Selanjutnya datas, this that cur fetch all. Ini fungsinya untuk mengambil semua output dari MySQL. Selanjutnya for data in datas. Kedua, print, kita print datanya. Selanjutnya except MySQL connector error SE, print gagal menampilkan data. Sudah, kita save dulu. Selanjutnya kita buat file baru. Kita masukkan import py f07 MySQL db sama dengan, kita copy ini, paste db operation root kosong lokal host. Selanjutnya db connect to server. Selanjutnya db dot show data. Show data ini mengambil dari file ini ya, function dari show datanya. Baik, untuk sebelumnya tadi ada penambahan ini untuk tabelnya, kita menggunakan tabel db mahasiswa. Selanjutnya kita jalankan dan hasilnya akan menampilkan name, nama, prodi, matkul, dan nilai. Baik, sekian demo aplikasi yang bisa kami sampaikan. Atas kurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.